risetnya sesuai dengan kebutuhan Anda gitu. Itu. Oke, ya. Kita berbicara tentang penelitian ilmiah. Ada yang tapi subtemanya sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Bagaimana langkah-langkah untuk membangun riset? Jadi saya kasih temanya membangun roh riset penelitian. Terdengar suara saya, Abdullah? Dengan tugas kami ini, Prof. Dengan rasanya sudah di-share itu pedoman ringkas penyusunan proposal. Kalau gitu Pak Herman aja yang belum buka lagi. Share kameranya dulu. Oke, dah. Yang di apa ya, Prof? Google Classroom, Prof? Ya, sudah. Kita lihat dulu tugas yang lalu dulu ya. Pelajari aja pedoman ringkas penyusunan proposal itu. Udah ada contohnya di situ segala macam. Jadi ya, tinggal memahami ya, mana yang kurang paham silakan tanya. Oke, ini kita tutup ya. Tugasnya kemarin sampai literatur ya. Kita screen. Silakan hidupkan kamera Anda, saya mau screenshot. Kita sudah ke ini bab 1 Prof kemarin Prof. Bab 1 Iya. dalam proposal sampai literatur, Prof. Sampai literatur. Iya. Kalau jadi laporan di bab 2 dia. Oke. Muncul di layar Anda apa nama-nama orang ini? Muncul, Prof. Oke, saya kalau nggak muncul nanti kasih tahu. Oke, saya coba tes nih Abdullah. Si Anissa ini nggak ada nih Pak Abdullah. Senyap aja Prof, tanpa berita. Ketua tuh harus tampil beda dia. Kalau nggak coba aja di ketua. Betul. Betri ada tadi. Ketua tuh harus ada. jadi kedua, yang dua tan yang lain. Lila. Dah siap Abdullah. Kita kritik. Oke. Iya Prof. Kita tutup. Sampai jumpa. Kita lihat mudah-mudahan dalam keadaan judulnya dulu. Anda itu kan administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat implementasi coaching dalam supervisi akademik untuk banyak kali dua kali betul ini kata penghubungnya. Kalau dapat dalam judul itu jangan teman-teman kita diskusi kata penghubung. Jadi implementasi coaching dalam supervisi akademik untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Sebenarnya judul ini bisa lebih disederhanakan ini. Ya. Sekarang saya tanya kepada yang punya proposal dulu. Coaching. Apa tuh coaching? Abdullah. Sekarang judulnya dulu. Hah? Bentar, Prof. Lagi makan terang ini. Iya. Bentar, Prof. Maaf kalau putus-putus karena lagi hujan juga. Nah, saya tertarik dengan judul ini coaching ini karena selama ini Enggak, saya tanya dulu coaching itu apa dulu? Kayak guidance gitu, Prof. Hah? Kayak guidance gitu, kayak Guidance itu apa tuh? pembinaan yang lebih mendalam gitu, Prof. Makanya. Supervisi itu apa gunanya? Ini tujuannya banyak, tetapi di sini saya lebih fokus kepada untuk meningkatkan kemampuan pedagogi guru. Kalau gitu kenapa enggak langsung aja implementasi coaching dalam upaya meningkatkan kompetensi pedagogik atau implementasi supervisi akademik dalam meningkatkan kompetensi. Coaching dengan supervisi itu kan tujuannya sama kan? Ya. Oke. Ambil salah satu aja ya, Prof ya. Hah? Ambil salah satu aja ya, misalnya coaching aja gitu ya. Iya, kalau bisa bahasa Indonesia yang sudah baku pakai bahasa Indonesia. Nanti kalau Anda membuat artikel bahasa Inggris kan tidak tumpang tindih dia. Karena ini tugas akhir. Hindari dalam tugas akhir itu nanti dalam tesis itu istilah-istilah asing. Kalau ada yang baku bahasa Indonesia pakai yang baku. Nanti waktu masuk masih andainya buat artikel ke jurnal, kalau jurnal nasional pasti dia menghindari istilah-istilah asing, disuruh pakai bahasa yang baku. Kecuali ke jurnal internasional, ya. Nah, oke. Di sini Anda targetnya kan satu sekolah ini. Ya, satu sekolah, Prof. Kenapa Anda pilih MTS? Karena itu tempat saya, Prof.
Jadi biar bisa Yang melakukan supervisi akademik siapa? kepala, Prof. Ah, Kepala. kepala sekolah. Ya. Setiap sekali berapa dia supervisi dia? Biasanya per semester itu, Prof. Minimal. Supervisi, berarti kurang nanti nanti bias datanya. Kalau berarti kan datanya kalau seperti Anda mau ambilnya kalau hanya setiap semester dia supervisi, nah, mungkin lebih baik Anda ambil se-kecamatan Siak, berapa buah MTS di kecamatan Siak itu. Oke. Anda pilih. Kenapa harus pilih MTS? Kenapa Anda pilih SLTP gitu? Mhm. MTS itu kan selevel dengan SLTP kan? Ya, betul. Ambil LSTP, ambil yang negeri, ambil swasta, ambil yang backgroundnya agama. Bisa. Jadi baru nampak dia. Nanti supaya nggak bias dia. Nah, fokus di Kecamatan Siak. Ya. Kecamatan Bungaraya, ya, Nah, Prof. apa? Oh, Bunga Raya. Oke. Berarti Oke. berarti swasta juga nggak apa-apa ya, Prof ya? Iya, SLTP diambil sekolah lanjutan pertama. Nah, kenapa itu? Anda berikan alasannya. Cuma diperkuat di latar belakang ini. Kenapa Anda tertarik terhadap supervisi akademik? Anda harus berikan alasan kompetensi pedagogik guru itu diperlukan di dalam kelas. Kemampuan dia mengajar. Kan gitu kan? Diperlukan. Nah, sekarang guru itu udah siap nggak dengan cara mengajar, apalagi dengan penyesuaian kurikulum baru. Itu dia. Ini yang lain ini suruh hidupkan kameranya dulu. Kalau nggak coret aja dia. Kalau kuliah online itu nggak kayak gini. Coba suruh dulu hidup kamera. Nanti saya jadi penyiar TV nanti. Prof, izin Prof. Prof, Ya, saya yang di laptop ini nggak bisa buka kameranya, tapi saya pakai HP juga. Anda memilih kesepakatan dengan ketua kuliahnya online dengan saya. Online itu bukan berarti tidur gitu. Ya, Tapi saya pakai dual, Prof. yang Kamera mana? di HP saya pakai kameranya dibuka, tapi di laptopnya nggak bisa dibuka. Nggak tahu kenapa ini tadi. Tapi saya pakai dua, Prof. Kalau di laptop kan nampak besar tulisannya gitu. Oke, ya. Lila Sari, ada Lila Sari nak? Sama Prof, saya di laptop ada kameranya, yang di HP saya nggak pakai kamera, sama-sama Bu Betri, Prof. Berarti Bu Lila dengan Bu Betri pakai dua, jadi kita baru. Iya, pakai dua, Pak. Soalnya Kalau yang di dua laptop berarti 24 yang muncul, 25 dengan saya. harusnya. Oke, Anissa, halo Anissa, berarti nggak masuk. Coret aja Abdullah, saya nggak bisa coret dari sini. Sherman hadir, Prof. Hah? Sherman hadir. Nggak, yang panggil Anissa bukan Suherman. Oh, Suherman tuh nampak tuh kayak seperti orang belum mandi nih ya. Bagaimana pula Pak Guru kuliah nggak rapi rambutnya kayak kayak pung ya. kena Pak Suherman angin dari lagi mana posisi sekarang nih? di kantor sekolah, Prof. Nggak, sekolah di mana, Pekanbaru atau luar kota? Enggak, Prof, di Damilang Game, Prof. Oh, di Masih di Milangge. Oke, eh ini satu untuk semua ya. Ini masuk yang dikoreksi, yang dikritik punya Abdullah, tapi eh, barangkali bagi yang bersamaan kasusnya itu bisa sebagai input ya. Oke. Nah, jadi di sini Anda mulailah dari ini kan terlalu tinggi ini apa pendidikan menjadi garda utama ini terlalu tinggi stylenya di awal gitu. Jadikan aja nih kerangka teori pendukung. Karena riset itu kan waktu kuliah sebelumnya
dimulai dari ide. Kenapa muncul ide? Karena Anda mengamati sehari-hari, oh ini loh, saya pinginnya kemampuan pedagogik guru tuh standarnya seperti ini. Ya, kemampuan pedagogik itu standarnya seperti ini. Ternyata dari pengamatan fenomena di lapangan kok enggak seperti yang diharapkan gitu. Nah, maka timbul ide untuk diteliti. Idenya itu kita lihat karena guru itu ada supervisi atau ada kunjungan dari pengawas. Mungkin sekarang tidak ada lagi pengawas atau bagaimana. Semuanya tanggung jawab ada di kepala sekolah. Seberapa besar peran kepala sekolah dalam supervisi ini untuk meningkatkan kemampuan pedagogik guru gitu. Tentu saja sebelum dia mensupervisi, kepala sekolah itu harus punya kemampuan yang lebih pedagogiknya. Sehingga ada sesuatu yang lemah, dia bisa memberikan saran, bukan mencari salah aja gitu. Ya, oke. Nah, jadi terus ke bawah pada paragraf kedua ini, guru sebagai pendidik bisa meningkatkan kemampuan pedagogiknya. Nah, ini jangan di awal, mungkin letaknya di tengah cocoknya. Fenomenanya yang diceritakan 1-2 paragraf dulu. Apa permasalahan di sekolah? Kan sekarang kebetulan ini dipilih MTS kan. Nah, nanti kan saran saya itu SLTP. Jadi ambil semua lini sekolah. Ada yang backgroundnya agama, ada sekolah umum, ada negeri, ada swasta. Kalau bisa mewakili 4 sekolah. Tapi itu kembali nanti kepada persetujuan pembimbing Anda gitu. Pembimbing. Yang sekarang yang Anda pelajari dari sisi metodologi dari dengan saya. Tapi implementasinya ikut pembimbing gitu. Kalau pembimbingnya mengarahkan masuk sungai, masuklah ke dalam sungai itu berenang kan gitu kan. Nah, itu dia. Karena apa? Tugas akhir tuh nanti itu kualitasnya itu adalah warnanya pembimbing itu nanti itu. Pembimbingnya serius, pembimbingnya tidak serius ketahuan di kualitas tesisnya nanti. Tapi yang penting bagi Anda penuhi syarat minimal tugas akhir metodologi gitu. Kalau syarat minimalnya tidak terpenuhi, walaupun bagaimanapun kurang-kurang sedikit kualitas isinya itu kan tergantung kemampuan nalar. Ya. Nah, yang penting syarat minimalnya terpenuhi dulu. Oke. Berikut ini kalau gaya riset baru ini nampak di layar Abdullah. Kelihatan, Prof. Saya blok ini Nampak, Prof. Kelihatan, Prof. Halinger dan Heck. Nampak ya? Nah, Nampak. ini kalau di riset sekarang tidak pakai halaman lagi. Ya, tidak pakai halaman. Itu gaya lama. Tapi tetap juga kembali nanti. Ini kan saya melihat dari sisi metodologi yang update. Tapi tetap juga kembali nanti pembimbingnya. Kalau pembimbingnya minta yang model ini ya ikuti aja lah pembimbing. Yang penting Anda tamat dulu, selesai dapat MPD dulu gitu. Nanti setelah tamat nanti baru Anda pakai yang update. Nggak bisa dibantah. Kadang-kadang memang pembimbing itu dia tidak update. Terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan, itu biarkan aja. Tapi jangan yang penting jangan diadu domba antara pembimbing 1, pembimbing 2. Menurut Bapak ini begini, nggak bisa begitu. Ya, kalau misalnya Anda ikutlah pembimbing A, Anda ikut. Nanti di pembimbing B bertentangan. Nggak usah disebut. Ini saran dari pembimbing A, nggak usah. Bilang aja, Pak, ini mungkin salah saya memahaminya. Nanti saya akan perbaiki. Ya. Dan itu lebih baik bahasanya. Ya. Nah, waktu seminar nanti baru tampilkan. Biarlah orang lain yang menyelesaikan. Gitu. Oke. Sudah itu. Kalau Anda punya tesis, usahakanlah. Pendidikan itu kan selalu berubah. Kurikulum itu sudah berubah. Kemajuan selalu berubah. Contohnya aja lah dalam 1 dekade ini. Dari kurikulum 13 ke kurikulum berapa lagi? Merdeka. BK, sudah itu ada MBKM, segala macam kan berubah terus kan. Ya. Makanya kita harus update sumber literatur. Paling lama 10 tahun lah. Gitu. Kalau sekarang 2025, jangan dipakai juga 2011 ini. Berarti ini model lama pendidikannya nih. Ini yang keliru. Ya. Oke. Nah, berikut. Ya, baru nih. Nah, nanti di akhir paragraf pada pendahuluan ini. Nah, penelitian ini bertujuan, bukan, seperti prolog.
berdasarkan ide atau latar belakang yang diungkapkan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi coaching dalam ini. Nah, ini ya, untuk menganalisis. Ini dia. Oke, kita kembali kita lihat judul. Nah, judul mengimplementasi. Jadi ya bukan menganalisis Anda, ya, ya, menganalisis. Karena menganalisis itu kerjanya, kayak ya untuk supervisi terhadap pedagogi gitu. Itu tujuannya. Supaya kalau dikaitkan dengan judul, benar nggak supervisi itu berperan untuk meningkatkan pedagogi? Bukan menganalisis kerjanya, ya. Nah, karena itu terlihat di sini nah, kita lihat di sini berdasarkan latar belakang. Bagaimana implementasi coaching dalam supervisi, bagaimana dampak coaching supervisi akademik, apa saja kendala, ya, faktor apa yang membuat kendala, bukan apa saja faktornya. Nanti kalau dengan faktor Anda menemukan beberapa variabel penghalang, ya. Baru di sini, ini maksud penelitian, ya. Maksud penelitian adalah sebagai berikut. Nah, jadi berdasar juga harus ada juga mungkin atau berdasarkan permasalahan pedagogi dan supervisi, maka maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan menganalisis, gitu. Yaitu, nah ini jadi kalau sudah ada bahasa mendapatkan informasi dan menganalisis, maka kata-kata melakukan itu dihilangkan. Ya, oke. Nah, ini kan maksud. Nah, tujuan penelitiannya satu cuma. Tujuan penelitiannya ini udah ada. Anda udah katakan di sini tujuan penelitiannya nih. Ya, udah ada dikatakan ini tujuan penelitiannya. Nah, untuk mencapai tujuan penelitian, lakukanlah yang 3 ini. Makanya dia maksud penelitian dan tujuan penelitian bukan terpisah dia. Satu subjudul, maksud dan tujuan penelitian gitu. Nah, itu dia, bukan terpisah. Jadi dia dalam satu subjudul. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui ini, menganalisis ini, segala macam. Nah, setelah ini dilakukan, baru dapat dicapai tujuan penelitian, yaitu ini. Kan ada, nanti kita keluarkan contohnya nanti. Ya. Kalau tidak salah, kuliah yang lalu kan sudah saya keluarkan contohnya kan? Sudah, Pak. Nah, yang dibuat dimaksud ini nanti perbaiki kalimatnya. Yang dibuat di sini ini muncul di metode analisis, di metode penelitian. Terlihatnya di analisis. Kan ada di metode itu bagian analisis. Ya. Misalnya contoh sini. Muncul di layar. Abdullah. PowerPoint saya. Belum Belum. muncul, Prof. Belum. 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 Masih layar yang tadi, Prof. Bentar. Muncul. Muncul, Prof. Nah, Ya. muncul. Nah, Ya. coba lihat di sini. Di metode penelitian ada di rancangan penelitian hipotesis atau teknik analisis data. Nah, ini sejalan dengan maksud penelitian isinya ini. Sejalan di situ. Jadi maksud penelitian yang dibuat itu terlihat di analisisnya gitu. Nah, urutannya sama dengan yang ditampilkan di awal di maksud. Itu dia. Ya. Nah, makanya di bagian C itu ada tuh kan maksud dan tujuan penelitian gitu. Nah, ini dia. Oke. Kita kembali ke yang tadi. Nanti terlihat, oke. Loh, ini tugas lama nih. Abdullah, tinjauan teorinya belum ada nih. Abdullah, Ya, Prof. tinjauan pustakanya belum ada. Oh,
sampai ke tinjauan pustaka. Saya kira daftar pustaka, Masya Allah, salah lihat saya, Prof. Saya kira cuma daftar pustaka. Ya Allah, sorry. Nan- Nanti salah lihat istri orang terlihat nanti salah lihat juga. Astagfirullahaladzim. Maaf, Prof. Tadi kebacanya sampai daftar pustaka gitu loh. Ya, tugasnya sampai tinjauan literatur atau tinjauan pustaka, bukan sampai daftar pustaka. Astagfirullahaladzim. Pantesan tadi saya nggak nge gitu loh. Ya Allah, Prof. Nah, Maaf, Prof. cuma ini salah satu kelemahan mahasiswa itu di sini. Eh, dia buat tugas, nggak pernah mensitasi tulisan dosennya atau materi dari dosennya gitu. Anda kan saya kasih buku gratis melalui web metodologi penelitian. Tadi ya metodologi penelitian, ada sumber-sumber riset. Saya kaji juga artikel-artikel tentang pendidikan di web. Silakan lihat di situ. Ya, oke. Zilfiantri, hadir. Hadir, Prof. Nah, ini peran pengawas sekolah dalam penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, ini peran, ya, peran ke pengawas sekolah. Peran dalam sub job kerja pengawas sekolah itu kan sudah ada tugasnya, ya kan? Ya, itu Iya, apa iya. lagi? Anda hitung lagi perannya. Memang udah tahu tugasnya kok gitu. Ya. Nah, Iya. sekarang yang dilihat itu dampak dari pengawasan ini terhadap kinerja kepala sekolah. Dia Hmm. melakukan perannya itu enggak, sehingga memberi dampak terhadap kinerja kepala sekolah. Nah, standar ukur kinerja kepala sekolah itu kan sudah ada SOP-nya, ukurannya segala macam. Iya, Prof. Nah, jangan peran, Iya. ya. Iya, Ya. Prof. Nah, nanti karena dia udah di dalam job kerja, tugas pengawas dan kepala sekolah itu sudah tersusun. Nah, nanti yang diawasi oleh pengawas sekolah itu kan job-job kerja kepala sekolah itu berfungsi enggak gitu. Kan tuh? Jadi dampak. Ya, bisa dampak, bisa pengaruh, atau bisa daripada implementasi kinerja pengawas sekolah dalam upaya peningkatan. Ya, ya, Prof. Ya, siapa yang ditingkatkannya? Ya, peran kepala sekolah itu gitu. Nah, sekarang kepala sekolah itu targetnya apa kerjanya? Apakah hanya sekedar mengawasan guru atau mencapai target di bidang luaran pendidikan gitu. Bu Zulfiatri itu kepala sekolah atau apa? Pengawas. Pengawas, Pak. Pengawas. Nah, pengawas. Kalau pengawas, apa yang diawasi kinerja kepala sekolah? Apakah dia sudah mencapai target? Apakah sekedar mencapai target atau sampai luaran yang targetkan? Kan gitu. Ya, Oke. Kita lihat di sini. Oke, ya ini cobalah. Ini kelemahan mahasiswa. Ini tadi sudah katakan, ini memang Mulyasa ini sudah lusuh dipakai oleh mahasiswa SD pendidikan ini. Tapi tidak yang update, pakailah yang baru. Karena sekarang pengawas masalah apa? Peran kepala sekolah 2013 dengan peran kepala sekolah 2024 sudah berbeda. Ya, Prof. Nah, kalau masih memakai teori-teori lama yang memakai pada masanya itu, nanti pendidikan kita mundur jadinya, tidak ada perbaikan. Ya, oke. Begitu juga nanti di sini coba lihat di sini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian mengenai peran kepala sekolah dalam ini menjadi penting. Ya, tetapi belum nampak tujuan dari riset ini. Apa tujuannya di dalam targetnya? Intisari dari tujuan itu apa gitu? Nah, terlihat sekarang kita lihat bagaimana pengawas bukan bagaimana seberapa besar perannya, ya.
Apa saja indikator? Nah, ya, kendala apa? Nah, ini diperbaiki bahasa-bahasa ilmiahnya nanti. Oke, nah ini dia maksud. Ini, nah ini Bu Zulfiatri. Dengar suara saya? Dengar, Prof. Oke, coba lihat nih. Maksud penelitian, ini maksud penelitian tapi tujuan. Nampak di layar? Ya, nampak Prof. Mm-mm. Iya, Prof. Nah, ini di bawah juga tujuan. Ini maksud penelitian mana yang dipakai ini? Oke, jadi yang di atas ini tujuan penelitian menganalisis peran. Jadi ini terbalik ini. Nah, di bawah ini kan maksud itu apa yang harus dilakukan. Tujuan itu apa yang harus dicapai. Jadi yang di bawah, yang 1, 2, sampai 5 ini maksud penelitian. Jadi bahasanya dibuat dengan bahasa ya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan informasi dan analisis. Antara lain, 1, menggambarkan peran pengawas, mengidentifikasi, menganalisis kendala, mengukur dampak gitu. Ini terbalik ini. Maksud itu adalah apa yang dilakukan, tujuan apa yang harus maksud itu ya, tujuan apa yang harus dicapai. Iya, Prof. Iya, Prof. Ya. Yang 5 ini nanti terlihat di analisis data, teknik analisis di bagian metode. Oke, udah pertanyaan dulu, yang lain. Ya, silakan ada pertanyaan. Prof, izin bertanya. Ya, Prof, untuk di latar belakang, ya, apakah kita harus menyatakan atau menstate langsung seperti yang dicontohkan oleh proposalnya, tugasnya Pak Abdullah tadi, tujuannya tadi, Prof? Atau boleh nggak usah gitu? tergantung ke gaya kita menulis. Kalau di latar belakang, biasanya di latar belakang tuh pada paragraf terakhir kita menyatakan intisari apa yang akan kita riset gitu. Kalau di S1 kan sering diungkapkan berdasarkan ini, maka judul yang penelitian yang dia akan dibuat judulnya. Iya. Kalau di S2 enggak, lagi intisarinya. Intisari dari riset itu setelah kita cerita di atas di bagian awal sampai paragraf terakhir itu kita tutup dengan isu sentral yang akan kita lakukan. Ya. Kalau kebetulan gaya Abdullah dia ungkapkan tujuannya, ya. Tetapi secara tersirat di inti isu sentral yang kita tutup dengan inti itu udah ketalah karena nanti kan ada spesifik khusus juga tujuan dari penelitian. Itu ya. Tergantung kepada tidak salah juga. Cuma kalau di S1 sering dibuat berdasarkan ini, maka tujuan penelitian itu adalah ini kan gitu kan? Iya. Nah, tentu di S2 agak berbeda dia sedikit dengan polanya. Baik, Prof. Makasih, Oke. Prof. Silakan, ada lagi pertanyaan? Prof, Izin tanya, Prof. Ya, Bu Samsinar lah dulu. Ayo Bu Sam. Iya, Prof. Yang mau ditanyakan mengenai judul tadi, Prof. Ada masukan katanya kalau untuk tesis atau S2 itu bukannya harus 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Tadi seperti yang Prof usulkan untuk proposal Pak Abdullah, katanya 1 aja. Gimana tuh, Prof? Untuk S2 apakah syaratnya itu memang 2 variabel bebas gitu atau boleh 1 gitu? Prof, boleh ya, melanjutkan sedikit pertanyaannya Bu Samsina, Prof, karena boleh. berkaitan. Ya, boleh, silakan. Andaikan dia itu 2 indikator, 1 terikat dan 1 bebas, boleh nggak dia itu dalam bentuk penjabarannya itu indikator gitu, Prof? Misalnya mutu apa aja indikatornya, kemudian misalnya lagi strategi apa aja yang termasuknya seperti itu. Apa boleh, Prof? Dia begini, tar dulu, kita munculkan dulu. Tidak ada penelitian itu yang 1 variabel, dah, ya, tidak ada. Penelitian itu pasti lebih dari 1 variabel. Itu yang pertama. Kenapa? Penelitian itu melihat tergantung pada tingkatnya.
Misalnya verifikatif, mencari sebab akibat, pengembangan. Nah, walaupun misalnya model apa judulnya terlihat satu variabel, tapi yang diteliti bukan satu variabel. Pasti banyak di dalam kena variabel. Jadi biarkan memang ada aliran, nanti Anda akan menemukan pembimbingnya, sehingga semua variabel itu harus dimunculkan di judul. Ada, tapi itu berarti itu gaya lama. Gaya lama. Ya, tidak ada pasti variabel riset itu pasti antara variabel bebas dan variabel terikat pasti, tapi tidak intrinsik tapi tidak secara jelas dinyatakan pengaruhnya. Kalau secara statistik kan Anda belajar statistik, di yang sebelah kiri itu sering disimbolkan dengan variabel simbolnya Y, sebelah kanan X. Kalau saya misalnya balik, sebelah kiri itu X, sebelah kanan itu Y, pasti saya diprotes. Y dan X itu kan simbol. Yang jelas sebelah kiri itu variabelnya terikat, yang sebelah kanan itu variabelnya bebas. Ya, tidak selalu pengaruh itu dilihat dengan dua variabel atau lebih dengan secara statistik. Bisa saja secara non statistik. Seperti penelitian kualitatif. Nah, kalau Anda membuat penelitian kualitatif terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan, asuransi pendidikan, ingat, Anda harus kuat di teori. Karena Anda menganalisis hasil yang Anda dapatkan secara kualitatif. Jadi di judul itu nggak perlu. Memang ada kebiasaan pembimbing tampil di judul semua variabel. Kalau tampil di judul, untuk apa gunanya rumusan masalah? Nah, itu apa gunanya identifikasi masalah? Jadi di rumusan dan identifikasi masalah itu terlihat. Makanya terlihat nanti apa yang dilakukan, terlihat di maksud penelitian. Itu dia. Ya. Ya, Prof. Berarti penjabaran, misalnya kalau judul kita terlihat satu variabel gitu, Prof, berarti penjabarannya di rumusan masalah itu ya, Prof ya? Iya, dia judul yang baik itu kan sudah diungkapkan. Di judul itu tersirat permasalahannya, tersirat metodenya, tersirat targetnya gitu. Sering mengatakan orang batasannya maksimal 20 kata, ada 12 kata gitu. Nah, ukuran kata kalau ada dan kata penghubung itu tidak masuk hitungan. Tapi kalau disuruh dengan hitung komputer pasti dihitungnya kan gitu kan. Oke, ya. Ya. Nah, coba kita lihat misalnya yang tadi siapa punya Abdullah. Nah, implementasi coaching kan ini tersirat ini pasti tidak satu variabel ini. Dua. Ya. Coaching dan supervisi. Ya. Cuma kebiasaannya mungkin Anda di S1 terbawa. Oh, ini harus variabel independen terikat. Enggak, semua penelitian itu pasti. Kecuali penelitian eksploratif di level S3. Belum tentu dia mencari keterikatan pengaruh. Karena penelitian eksploratif itu penelitian menjajaki, menemukan dia. Nah, kalau di penelitian di perguruan tinggi itu dilakukan oleh penelitian-penelitian yang sudah profesional karena hasil penelitian itu menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya disebut dengan penelitian fundamental, penelitian dasar. Jadi penelitian dasar itu meletakkan kerangka teori untuk menjadi acuan bagi riset selanjutnya gitu. Itu dia. Ya. Oke? Oke, Prof. Tanya, Prof. Ya. Ini kan sama lah kasusnya dengan Pak Abdullah. Misalnya saya ini kan melakukan penelitiannya di beberapa SMA. Maka di dalam judul kita buatkan SMA di kabupaten ini nanti atau kita sebutkan SMA-nya nanti di rumusan masalah disebutkan bagaimana, Prof? Ulangi lagi, Bu. Misalnya kan saya melakukan penelitiannya itu untuk beberapa SMA di Kabupaten Indragiri Hulu. Di dalam judul, saya tidak mencantumkan untuk SMA, tapi peran kepala sekolahnya aja. Nanti di rumusan masalah saya sebutkan bagaimana seperti itu, Prof. Boleh aja. Boleh aja. Saya akan menjawabnya dari sisi metodologi. Sisi metodologi boleh aja. Nanti di batasan diidentifikasi, maka ditutup di paragraf terakhir itu. Nggak tutup paragraf pada latar belakang. Kan ada pembatasan. Tapi kembali kita
terserah, ikuti selera pembimbing dulu. Yang penting tamat dulu, itu dulu. Selera pembimbing. Iya, kalau nggak Prof. cocok dengan selera pembimbing, nggak akan dapat tanda tangan. Betul. Betul, Iya, betul. betul, Prof. Itu dia. Mantap. Anda harus punya, harus pandai, apa tuh namanya, berdiplomasi. Misalnya, Anda kuliah dengan saya metodologi, dapat yang update informasinya, risetnya seperti ini sekarang-sekarangnya. Tapi dapat pembimbing yang jarang melakukan riset, sehingga dia tidak update. Mungkin dia riset lokal aja, tapi tidak pernah, sehingga tidak update dia. Ya, ikuti aja dulu. Nanti kalau Anda setelah tamat ingin mau meneliti, ikuti aja ilmu mana yang Anda ikut. Apakah Anda yang update, Anda terbiasa benar lama gitu. Kalau saya lihat nih di tugas akhir ini, Anda akan memakai kebiasaan di S1 skripsi ini. Padahal dikasih materi. Nah ini masalah kebiasaan. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ya, Pak Surman, ada pertanyaan? Terima kasih, Prof. Waktunya, Prof. Cuma bertanya nih, Prof. Apakah di dalam kerangka berpikir itu nanti, ini kita udah masuk kerangka berpikir kan, Prof? Tinjauan Iya, kita bahas teoritisnya. semuanya, ya. Nah, jadi apakah di dalam kerangka berpikir ada 5 jurnal itu kita rangkumkan, kemudian apakah kita masukkan di dalam kerangka berpikir itu supaya ada dasar kita ini loh penelitian berlanjut, tapi kita mengambil fokusnya dari penelitian sebelumnya itu ini untuk penelitian kita. Mulai seperti itu, Prof. Yang jelas, kerangka berpikir itu disusun dari sumber, mulainya dari ide yang ingin Anda munculkan, untuk mengangkat ide seperti yang tertuang dalam tujuan itu didukung oleh teori. Nah, kolaborasi dari teori-teori. Teori itu gini ya, teori itu bukan hanya dari buku, dari artikel, dari buku, dari bisa saja dari sumber yang lain yang sifatnya empirik, bukan dari pengamatan. Kan masa lagi bukan bahasa pengamat, bukan koran. Kalau koran itu kan bahasa pengamat, datanya belum tentu empirik, ya. Nah, jadi dilihat dari dikuat. Jadi dari target yang akan kita capai, target mencapai tujuan penelitian yang akan kita capai itu diperkuat oleh tinjauan teoritis. Dari tinjauan itu baru kita susunlah kerangka pemikiran. Ya, sebenarnya ada panduan atau apa, diminta lagi penelitian yang relevan. Kan gitu kan? Ada. Padahal tinjauan pustaka itu pasti isinya itu semuanya. Nah, tapi kalau selera pembimbingnya seperti itu, ikuti aja dulu. Tapi rata-rata kita di waktu S1 kan gitu, Prof. Jadi kerangka berpikir itu mengacu pada 5 penelitian yang sebelumnya gitu, Prof. 5 penelitian sebelumnya. Jadi yang tinjauan teori yang banyak sebelum itu untuk apa gunanya? Kan itu untuk mendukung semuanya. Ya, Prof. Maka itu rancu jadinya. Ya, kalau hanya mengacu 5, diminta susun teori apa? Penelitian yang relevan, diminta minimal 5. Banyak dipanding itu apa gunanya? Padahal itu semuanya dukungan untuk teori, untuk penelitian gitu. Ya, itu dia. Terima kasih, Prof. Sarannya, Prof. Oke. Laptop Prof kayaknya running low nih, Prof. Baterainya, Prof. Ya. Oke, kita lihat nih. Kita coba bahas ini. Ya, muncul slide saya. Oke, muncul, Prof. Nah. Oke. Di sini. Jalan, Abdullah. Slide-nya. Kembali ke tugas Yang tadi tadi, nih, Prof. yang awal, Prof. Oh. Slide-nya menghilang. Nah, ini baru muncul, Prof. Slide full atau ada ininya? Full Bukan, slide-nya. bukan, Prof. Bukan slide full. Ada ini yang di sebelah.
Oh, terbalik saya men-share tuh. Oke. Belum, Prof. Hah? Belum cek. Dah. Ya, Pul. Oke. Sistematika usulan. Standar dari proposal seperti ini. Ya. Standar yang nama proposal dia tidak pakai bab. Tapi kalau di administrasi pendidikan atau di pasca memakai bab silakan. Kalau pakai bab berarti A B C D E, A B C D itu bab 1, E itu bab 2, F itu bab 3. Ya. Nah, standar proposal seperti ini. Anda nanti kalau Anda tugas dengan saya ikuti yang dipelajari metodologi, tapi sudah implementasi sudah jadi nanti Anda mau seminar kalau disuruh pakai bab suruh pakai bab. Coba pakai bab. Itu aja. Ya. Oke. Nah, di sini ada latar belakang tadi identifikasi dan rumusan masalah. Ini adalah bahasa disesuaikan. Kapan itu disesuaikan? Nah, nanti kita bahas di bawah, ya. Nih. Lampiran tujuannya gini. Kalau Anda misalnya ada prasurvei punya data, ya kalau mau dilampirkan silakan lampiran. Atau yang bagus untuk Anda, kalau Anda membuat instrumen, sebaiknya dilampirkan instrumennya. Supaya waktu seminar proposal bisa diberikan masukan-masukan. Itu. Kan kadang kan mahasiswa nggak mau repot gitu aja. Setelah seminar proposal baru buat instrumen. Sehingga kelang kabut. Seharusnya instrumennya semua dari awal. Sehingga dijadikan lampiran. Oke. Udah bergeser. Saya takutnya enggak bergerak layarnya. Sudah, Prof. Ini merupakan judul merupakan pencerminan atau identitas dari seluruh isi karya tulis. Makanya dikatakan syarat judul yang baik itu tersirat apa yang diinginkan. Tersirat judul, tersirat masalahnya, tersirat metodenya, tersirat targetnya. Ya, sehingga dia judul itu menarik. Kenapa harus menarik? Waktu dibaca oleh orang tuh tertarik untuk membacanya. Tapi kalau misalnya judul kebanyakan, itu orang tidak akan tertarik membacanya. Tidak akan tertarik. Ya. Ini isi tadi yang saya kritik punya Abdullah dan Ibu apa tadi. Kemukakanlah kenapa penting dilakukan penelitian. Maka itu akan menjadi isu sentral nanti. Tema. Kalau tadi misalnya contohnya Abdullah itu masalah dan pedagogi guru, peran kepala sekolah, dari sementara Bu Zilvia itu terkait dengan apa tadi? peran pengawas. Ya, pengawas. Hati-hati Bu Zilvia, karena Ibu pengawas, Ibu meneliti, nanti jangan ditulis di dalam hasil pembahasan itu perasaan Ibu. Dia payah membedakan itu. Perasaan yang diungkapkan di hasil penelitian, bukan yang ditemukan. Sehingga penelitian jadi masalah. Menceritakan apa yang dirasakan, bukan menceritakan apa yang ditemukan gitu. Hati-hati, terjebak nanti. Nah, di latar belakang harus jelaskan apa yang diharapkan dari penelitian tersebut. Makanya di paragraf terakhir itu ditutup dengan bahasa ilmiahnya. Nah, Anda harus bisa juga mengungkapkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Karena itu timbulnya tantangan, kesangsian, kemenduaan arti, maka muncullah ide untuk meneliti gitu. Nah, jadi ciri idenya ini harus mempunyai nilai penelitian. Ya, walaupun kadarnya kecil, tetapi itu dia punya ide. Kadar ini harus visible, dapat diselesaikan. Jangan nanti enak judulnya, enak ceritanya, tapi waktu di riset datanya nggak ketemu. Nah, disesuaikan dengan kualifikasi peneliti. Kualifikasi peneliti apa? Bagi Anda kan sebagai tugas akhir. Ya kalau tugas akhir paling lama 8 bulan lah. Gitu. Memulai menulis proposal 1 bulan, seminar proposal. Jadi 5 bulan meneliti, termasuk ini. Makanya waktu di metode, waktu penelitian itu dibuat mulai dari seminar proposal sampai Anda ujian.
bukan lamanya mengambil data waktu penelitian di metode itu. Sering orang mengatakan ambil data selama 2 bulan, salah. Lama waktu penelitian itu mulai dari proposal Anda disetujui sampai Anda ujian lulus. Karena setelah Anda ujian seminar masih ada perbaikan gitu. Jadi lama penelitian itu bukan lama mengambil data, lama melakukan penelitian. Ya. Bagaimana cara merumuskan ide itu? Tadi sudah ada dirumuskan dalam bentuk tanya, dia rumusannya jelas, padat, ada data untuk menyelesaikan masalahnya, ya, dasar untuk merumuskan hipotesis. Kalau nanti Anda ingin punya hipotesis, gitu. Yang hipotesis itu mana? Yang penelitian ada bahagiannya di dalam, mungkin di dalam tesis Anda, di samping penelitian pengembangan juga ada yang sifatnya verifikatif. Yang verifikatif itu dihipotesiskan. Sudah, ya. Dasar bagi judul untuk penelitian. Nah, makanya di dalam penelitian itu judulnya datangnya belakangan. Setelah tahu Anda ide, selalu baru judul. Tetapi untuk administrasi judul kan diajukan. Nah, itu dia. Tapi waktu Anda mengajukan judul, Anda kan tak punya ide. Dah nampak celah-celahnya. Ini identifikasi dan perumusan. Dari latar belakang yang Anda ajukan itu, identifikasilah apa-apa yang akan diteliti. Ya, identifikasi. Setelah diidentifikasi, dirumuskan. Misalnya teridentifikasi 10. Sudah itu karena keterbatasan Anda rumus dari 10 itu Anda ambil hanya 5. Maka perlu rumusan masalah. Tapi kalau teridentifikasi 5, ya, kelima-limanya Anda riset. Jadi bahasa identifikasi tidak ada, langsung rumusan masalah. Nah, udah paham itu? Ada kalanya kita pakai keduanya, identity dan perumusan. Ada pakainya hanya satu, perumusan masalah. Ya, jangan pakai. Kalau dia hanya 5, teridentifikasi, kelima-limanya Anda pakai. Tidak perlu pakai identifikasi, langsung aja ke rumusan masalah. Ya, masalah hendaknya dirumuskan dalam tanya tadi. Ya, oke. Ini maksud dan tujuan penelitian. Nah, ini tadi keliru tadi. Maksud itu apa yang harus dilakukan. Jadi di S1 ingat enggak Anda membuat skripsi di S1? Tujuan penelitian itu yaitu 1, 2, 3, 4 kan itu kan? Nah, itu maksud itu. Bukan tujuan. Tujuannya tersirat di judul. Kalau tujuan itu kan akhir dari penelitian. Nah, itu dia. Kan waktu di kelas saya kasih contoh. Misalnya ketua kelas Abdullah mau ke LW. Ngapa LW beli baju gitu. Nah, tujuannya beli baju. Kalau udah dapat baju ya selesai. Nah, tapi yang penting bagaimana cara bisa sampai ke LW sehingga bisa beli baju. Nah, perlu diketahui jalan ke LW, transportasinya gitu. Nah, itulah dia katakan maksud penelitian itu. Maksud penelitian apa yang harus dilakukan, tujuannya apa? Makanya ada bahasanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala sekolah terhadap peningkatan pedagogik. Untuk mencapai tujuan itu, maka diperlukan informasi dan analisis, yaitu 1, 2, 3, 4. Atau dibalik. Berdasarkan latar belakang dan sumber ide yang dicari, maka maksud penelitiannya adalah 1, 2, 3, 4. Setelah maksud dilakukan, maka dapat dicapai tujuan penelitian, yaitu ingin mengetahui peran kepala sekolah dalam upaya peningkatan pedagogik guru gitu. Terserah bahasanya. Ya. Oke. Contoh, ini contoh. Ya. Judul penelitian. Ini kebetulan di bidang saya, pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Nah, ini judulnya. Nah, maksudnya ini, maksud melakukan penelitiannya untuk mengetahui distorsi. Karena udah ada kata mengetahui di atas, berarti berlaku untuk semua keempat ke bawah. Nggak perlu setiap poin itu pakai mengetahui atau analisis segala macam lagi. Ya. Nah, jadi untuk mengetahui pengaruh. Nah, tujuan penelitian adalah untuk memberdayakan masyarakat pedesaan melalui pengembangan industri hilir. Nah, ya. Oke, ini bedanya. Yang selama ini di S1 kan yang 1, 2, 3, 4, 5 ini menjadi tujuan penelitiannya kan? Sementara tujuan penelitian itu diabaikan. Ini kan tersiratnya di judul.
Ini judulnya, pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui pengembangan. Coba Anda lihat judul saya, judul ini. Dua variabel ini terlihat. Padahal setelah dihitung, dianalisis variabelnya sangat banyak sekali. Ya, sejalan nggak judul? Ini judul, lihat tujuan untuk pemberdayaan. Kan identik. Makanya judul itu tersiratnya, tujuan itu tersiratnya di judul gitu. Tinjauan pustaka. Nah ini oke, ya. Memberikan analisis yang general terhadap karya-karya yang relevan. Nah, ini pertanyaan Suherman tadi. Nah, bisa saja dari artikel, dari makalah, monograf, laporan, tesis, atau lain-lain. Ambillah itu sebagai sumber rujukan. Jadi digambarkan inti permasalahannya yang kita rencana riset. Sehingga antara tinjauan teori yang kita kaji, tinjauan teori yang mendukung kajian kita, nanti dia sejalan. Waktu kelas tempoh hari kan saya masukkan bagaimana cara mencari sumber-sumber literatur yang mendukung penelitian kita. Ada kata kunci. Itulah gunanya setiap artikel itu ada kata kunci. Ya, tinjauan pustaka harus sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Harus jalan dia mendukung. Ada kalanya dosen pembimbingnya meminta atau penguji minta, ini Anda meneliti ada 5 variabel. Tahu-tahu teorinya hanya ada 4 variabel yang saya temukan. Yang variabel ini belum ada teorinya. Bisa saja orang ngomong seperti itu. Tapi kalau memangnya misalnya ada 5 variabel yang Anda ukur, variabel yang mendukung hanya 4, tapi yang satu itu belum, ya jawab aja. Yang satu itu saya belum menemukan variabelnya, teorinya gitu. Nah, itulah yang rahasia kebaharuan penelitian Anda. Anda menghasilkan sesuatu. Nah, itu dia. Bukan berarti, tetapi minimal tentu ada yang berdekatan. Itu dia. Ya. Kerangka pemikiran. Nah, ini dia. Yang kerangka pemikiran itu. Argumentasi dukungan dasar teoritis dalam mengantisipasi jawaban terhadap masalah yang dihadapi. Makanya setiap peneliti dia harus punya kerangka pemikiran. Bisa dia buat dalam bentuk narasi, bisa dia dibuat dalam bentuk diagram. Ya, itu tergantung kepada selera pembimbing juga. Kadang-kadang kita buat dalam bentuk narasi 1 halaman atau 1,5 halaman, tapi pembimbingnya minta dalam bentuk diagram atau gambar. Atau ada juga orang yang minta kolaborasi keduanya. Atau ada juga pembimbingnya minta cukup kerangka pemikiran dengan gambar. Kita yang menceritakan, terlihat targetnya gitu. Di kerangka pemikiran itu harus tahu target. Target itu mana? Ya di judul. Sumber-sumber teori yang ada itu mendukung, terlihat pendukungnya. Kerangka pemikiran itu didukung oleh teori-teori yang sudah kita sajikan di dalam. Nggak perlu pula dibuat batasannya. Penelitian terdahulu, penelitian yang relevan. Ya. Tapi kalau itu diminta sebagai syarat, ya silakan aja buat. Yang jelas, semua tinjauan teori yang Anda pilih, itu adalah semuanya mendukung atau yang relevan dengan rencana riset. Apa isinya? Literatur atau kepustakaan, majalah bisa dari majalah ilmiah, bisa dari perkembangan metode, bisa dari laporan berbagai forum, bisa laporan berbagai lembaga penelitian, ada berupa komunikasi pribadi, ya, dengan pakar-pakar dalam disiplin ilmu itu bisa menjadi bisa. Contohnya apa? Nanti Anda wawancara, Anda penelitian kualitatif. Nah ini yang terakhir ini komunikasi pribadi dengan pakar-pakar. Nah, setiap Anda komunikasi, setiap yang Anda dapat informasi, Anda kuatkan dengan teori-teori yang sebelumnya. Ya, tuh. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Prof, sedikit Prof. Ya. Prof. Nah, terkait misalnya ketika penelitian kita kualitatif gitu, kemudian boleh nggak di situ ada hipotesa? Karena mungkin contoh misal kalau untuk menentukan tingkat kemampuan pedagogi guru gitu, seandainya kita butuh hipotesa, kira-kira seperti apa, Prof? Yang pakai hipotesis itu penelitian verifikatif. Ya, verifikatif. Penelitian sebab akibat. Kalau penelitian Anda kualitatif dan dia bersifat sebab akibat, ya silakan aja hipotesis. Membuktikannya juga harus dengan teori. Nggak bisa dengan angka-angka. Ya. Nah, kalau bimbingan saya, kalau dia penelitian kualitatif, walaupun saya nggak menuntut hipotesis.
Karena rumit untuk level S1 atau S2 itu membuktikan hipotesis kualitatif itu. Karena kerangka wawasan analisisnya masih lemah, belum ini gitu. Itu dia. Ya. Oke, silakan. Ada lagi? Izin Prof, saya tertarik Prof sama yang masalah tujuan penelitian dan maksud penelitian. Jadi sejauh ini yang saya tahu ya, saya masih pakai S1 ya Prof ya. Berarti nah dari maksud tujuan, maksud penelitian itu saya terus lagi kembali ke tujuan penelitian ya Prof ya. Jadi yang terbaru hanya diambil intisarinya atau tema pada penelitian kita ya Prof sebagai tujuan penelitiannya ya Prof ya. Iya, tujuan penelitian itu kan sudah tersirat di judul. Kita coba lihat punya Pak Suherman ini. Banyak kali Prof, salah saya Prof. Hah? Takut? Banyak Prof, tujuan penelitiannya. Silakan Prof. Enggak takut Prof, tapi ya setidaknya saya mengakui kesalahan saya karena saya mengikuti Bukan. alur waktu saya. Kalau Anda udah pintar tuh apalagi kuliah gitu. Betul Prof. Mana? Pernah ada barangnya? Iya Prof. Pernah ada? Prof ditugas Prof. So, Suherman ini. Yang paling pertama kemarin, Prof. Muncul di layar? Belum muncul, Prof. Hah? Belum muncul. Ya malu dia tuh Prof. Muncul? Oke, dah. Udah muncul. Ya, ini Pak Suherman. Belum Prof. Tinjauan kinerja guru pada pengelolaan kinerja platform Merdeka Mengajar di SMP Negeri Kecamatan Tuah Mandali. Ini panjang oleh alamat aja ini. Ya, judulnya panjang oleh alamatnya aja. Jadi bagus apa itu Prof? Kalau tinjauan itu bukan riset itu, laporan itu, laporan tahunan. Ya, kenapa enggak langsung aja? Mau analisis. Ya, analisis kinerja guru. Oh iya, siap Prof. Ya, analisis kinerja guru pada platform Merdeka Mengajar. Ya, nah, di SMP ini gitu. Ini panjang kali. Ini karena apa? Di SMP Negeri Kecamatan Tuah Mandali, Kota Pekanbaru berdasarkan iklim kinerja. Ini nampak yang saya blok. Ya, nampak Prof. Ya, ini yang saya blok nih. Yang saya blok itu tempat. Di drop ke kalimat terakhir. Jangan di tengah letaknya. Ini menyalahi SPOK bahasa Indonesia. Ya. Menyalahi SPOK. Jadi analisis kinerja guru ya. Tujuannya apa? Melihat iklim kerja dan motivasi kerja. Seharusnya di sini analisis kinerja guru ini targetnya apa? Kan ingin melihat iklim kerja dan motivasi kerja kan? Guru, tempatnya di drop ke kalimat awal Prof. Ya Prof. Ya. Ya, awalnya gini Prof, mau izin ya Prof, emang menyampaikan dulu izin. Waktu itu Prof, Herman ada dapat ide tentang seperti ini karena motivasi kerja salah satu sekolah di Pekanbaru, khususnya di Tuah Mandali, itu ternyata banyak yang mengeluhkan. Saya sebagai bendahara, tetapi saya nilai angka penilaian kinerja saya rendah Pak. Sedangkan yang duduk-duduk manis saja tidak apa namanya itu tidak rendah, malah lebih tinggi daripada saya. Kalau gitu bagus saya beda-beda aja seperti mereka Pak. Nah itu salah satunya Prof. Yang kedua, di penelitian saya itu kebanyakan kepala sekolah itu tidak memahami gimana sih proses penilaian kinerja yang sebenarnya kalau berdasarkan beban kerja sehingga ada motivasi guru dan kemudian bagaimana cara kepala sekolah ini merangkul membuat supaya iklim kerjanya itu bagus gitu loh Prof. Nah itu ide yang kemarin Prof, yang saya temukan di lapangan Prof. Makanya saya muncullah analisis seperti ini judul saya Prof. Ya, berarti makanya di situ
analisis kinerja guru dalam upaya peningkatan iklim kerja dan motivasi kerja. Kan sederhana aja judulnya. Analisis. Baru ditunjuk ditambah tempatnya di SMP negeri. SMP negeri C Kecamatan Tua Madani gitu. Nah, itu dia. Jadi enggak bertele-tele. Kalau hanya tinjauan itu kan laporan nanti ditinjau ya udah sama dengan seperti bukan analisis yang di dia. Ya. Ya, Prof, salah. Oke. Ya, Prof, salah. Ada yang kemarin itu siapa? Baru keluar tugas langsung kirim langsung siapa tuh orangnya? Suherman. Iya, Pak Suherman. Ah, ya. Baru aja keluar perintah tugas langsung masuk tugasnya. Itu. Sebenarnya sudah selesai, Prof. Ini memang rencana jadi proposal saya gitu, Prof, untuk S2, Prof. Udah lama Iya, saya penelitian. sayangnya ada. Ya. Anda terlalu tergesa-gesa, nggak sesuai dengan perintah gitu. Oke, kita lihat di sini nih. Iya, ya, Prof. Mau gitu. Ini rumusan masalah. Kan banyak kali bagaimana ini nih. Tujuan. Nih, ini perbaiki nanti tujuan. Bedakan tujuan Anda itu ya sesuai dengan judul itu tadi. Kajian teori ini kalau nggak salah saya kemarin sudah sampai ke metode nih. Nah, ya. Metode. Masih kerangka berpikir, Prof. Hah? Masih sampai ke kerangka berpikir, Prof. Kerangka berpikir. Tapi di awalnya sudah diperbaiki kan? Sebelum itu kan enggak. Waktu kirim pertama sampai metode kan? Belum, Prof. Belum ada sampai metode, Prof. Oke. Ya, ada lagi yang lain pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Prof. Ya. Di bab 2 yang tinjauan pustaka ini kan, Prof, kalau saya baca dari semua yang saya skripsi yang sebagai referensi saya untuk penelitian ini, ada kajian teori, landasan teori, ada juga dasar teori, Prof. Di skripsi yang tesis yang saya buat untuk tugas ini, Prof, saya di bab 2 itu saya buat tinjauan pustaka dan landasan teori, Prof. Berarti itu satu kesatuan atau memang terpisah, Prof? Tinjauan pustaka itu atau tinjauan teori itu kan judul, cuma isinya terserah subnya berapa. Ada tinjauan pustaka, ada apa. Siapa nama? Gilang, Prof. Ntar kita lihat. Nih, analisis literasi digital. Ya, Prof. Dan keterlibatan guru dalam platform digital dalam meningkatkan kinerja. Ini berulang-ulang ini. Analisis di literasi digital dan keterlibatan guru dalam meningkatkan kinerja guru gitu. Yes, Prof. Ya. Ini yang Anda tanya apa tadi? Di tinjauan pustaka, Prof. Bentar. Ini apa? Saya kan bikinnya tinjauan pustaka dan landasan teori. Kalau saya bikin tinjauan pustaka dan landasan teori, Prof, kalau di beberapa skripsi yang saya baca, dia terpisah, Prof. Tinjauan pustaka 2.1 tinjauan pustaka, di 2.2 nanti dia landasan teori-teorinya, Prof. Ya, itu terserah lah. Anda baca buku lama kali. Kalau buku baru, tinjauan pustaka, landasan teori sama tuh. Kakak beradik dia. Nah, cuma yang penting di dalam tinjauan pustaka, apakah landasan teori atau tinjauan teoritis itu terserah lah. Tapi isinya, subjudulnya kadang-kadang orang disesuaikan dengan variabel risetnya. Nah, itu dia. Ya. Yes, Prof. Kalau ini kan masalah tata bahasa aja, enggak ada masalah. Ya. Kalau bagi saya enggak ada masalah. Ya. Cuma kalau tinjauan pustaka dan landasan teori sama aja. Landasan teori itu kan dari tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu sumber-sumber yang kita ambil. Isinya landasan teori. Makanya ini rancu. Tapi kalau misalnya seleranya pembimbingnya nanti si Gilang model itu, ya ikuti aja. Konsepnya itu aja. Tapi dari sisi metodologi, isi dari tinjauan pustaka atau landasan teori itu ialah sub-sub. Ada sub-sub judulnya, sub-sub judul bab 2 ini.
subjudul ini biasanya mengikuti indikator-indikator yang disajikan pada operasionalisasi variabel. Ya, Yes, Prof. oke, ya. Ada lagi? Masih ada waktu 15 menit lagi. Bulan puasa katanya Prof, diskusinya waktunya disunat kan? Iya, sampai 9.30. Prof, Iya, Ya, Prof. izin Prof. ya. Ini saya masih masalah latar belakang tadi, Prof. Minta dicekkan tugas saya, Prof. Atas nama Indah Efriani untuk Minta minta dilihatkan. untuk dicekkan, Bu. Pak, Siapa? Indah Efriani. Nanti Anda setelah UTS dengan Pak Afrianto nanti akan membahas ini sambil memasukkan materi-materi yang tentang analisis, metodenya, pengumpulan sampel segala macam. Nih, strategi manajemen sekolah ya, Ya, dalam mengintegrasikan teknologi untuk peningkatan mutu pendidikan. Strategi manajemen sekolah. Ini saya strategi manajemen sekolah. Ini saya agak rancu saya bahasanya. Dalam mengintegrasi manajemen sekolah itu apa? MBS mungkin nggak, Prof? Kebijakan kan? kebijakan, Prof. Hah? Kebijakan. Kegiatan. Kebijakan kan? Iya. Nah, strategi manajemen sekolah itu isinya kebijakan. Ya. Kenapa lah implementasi kebijakan apa gitu? Dalam upaya meningkatkan dalam mengintegrasikan implementasi kebijakan, ya, kebijakan apa gitu ya, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan gitu, ya. Artinya apa? Anda ingin meneliti tentang implementasi kebijakan teknologi, ya. Ya. Iya. Anda lihat kebijakan di bidang teknologi yang diturunkan, yang diimplementasikan di sekolah, yang fungsinya meningkatkan mutu pendidikan. Itu dia yang sebenarnya kan gitu kan, bukan strategi manajemen sekolah. Kebijakan itu sudah strategi, tinggal memakainya gitu. Nah, sekarang pemakaiannya teknologi, implementasi dari kebijakan itu menggunakan teknologi dalam upaya meningkatkan ini. Nah, ini sehingga dia tidak rancu dia. Ya. Baik, Prof. Terima kasih. Oke, sekarang kita lihat di sini. Mutu pendidikan merupakan indikator penting, mencerminkan kualitas proses. Nah, ya, proses itu membutuhkan teknologi. Sekarang sudah terimplementasi teknologi itu. Anda akan menceritakan tentang sumber daya gurunya gitu. Sudah terpakai atau belum? Kan gitu. Sehingga dia nyambung, dia meningkatkan mutu pendidikan. Jangan implementasi teknologinya sudah ada tapi tidak implementasi. Akibatnya apa? Peningkatan mutu tidak terjadi gitu. Gurunya kembali ke zaman bahula, mengajar zaman bahula segala macam. Artinya tidak terjadi perubahan. Nah, itu yang dikaji, ya. Oke. Kita lihat di sini ada maksud apa nih? Bagaimana implementasi kan di sini nampak implementasinya di sini. Seharusnya di judul sudah terlihat. Ya. Oke. Maksud berdasarkan bermaksud mengidentifikasi, kan nampak ini. Makanya rumusan masalah itu mencerminkan judul. Cuma kita kan salah selama ini, judul buat dulu baru cari masalahnya. Iya benar, Bro. Nah,
Setelah dilakukan identifikasinya, kendala dan tantangan dalam ini, maka tujuan penelitian itu adalah ini. Nah, merumuskan strategi. Ya, tak nampak. Bahkan strateginya udah ada. Bukan merumuskan strategi lagi. Keberhasilan strategi. Mengetahui keberhasilan strategi dalam penyamanan mutu pendidikan itu. Oke, Indah. Iya, Ya. Prof. Terima kasih, Prof. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, kita tutup lagi. Nanti Anda untuk pertemuan minggu depan, tugas Anda sudah masuk sudah tugasnya? Sudah, Prof. Harus lengkap ya sampai metodologi ya. Ya. Kita lihat nanti keterkaitan maksud penelitian dengan analisis data. Sudah bisa nggak Anda menyusunnya, mengimplementasikannya? Nah, itu dia. Nanti waktu setelah UTS dengan Pak Afrianto, Anda akan gampang seminar. Artinya apa? Setelah selesai kuliah metodologi, Anda sudah punya draft. Ini dengan saya ini pertemuan keberapa nih? 4 apa 5 ya? 5 ya? Kelima, Prof. Ya, kelima, Prof. 5 ya, minggu depan. Mudah-mudahan pertemuan ke-5, ke-6 dan ya yang ke-7 nanti kita coba membahas bagaimana melacak tinjauan teoritis. Ya, mendukung tinjauan teoritis. Nanti nanti atau pertemuan ke-7 nanti kita akan lihat rancangan penelitian, desain penelitian, analisis datanya. Oke. Ya. Prof, tanya Prof. Ya. Ada saya mengambil beberapa jurnal, itu kan harus menampilkan DOI-nya. Jurnalnya udah saya buka. Begitu saya masukkan ke daftar pustaka, tuh coba lagi saya melihat dari DOI-nya, kok nggak bisa dibuka DOI-nya. Ada seperti itu beberapa jurnal, Prof.